Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung ya karena situasi kondisi yang saat ini, tapi kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, kembali lagi bersama Ibu yaitu di mata pelajaran kearsipan, di mana yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengertian arsip dan kearsipan, kemudian karakteristik arsip, dan yang ketiga adalah pengelompokan arsip. Nah, sebelumnya Ibu bacakan dulu kompetensi dasar kita, yaitu ada dua. Yang pertama, memahami pengertian arsip dan kearsipan. Yang kedua yaitu dapat mengetahui cara pengelompokan arsip. Nah, sebelumnya kalian pasti udah nggak asing dong dengan kata-kata arsip. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, apakah ada yang sudah tahu arti dari arsip itu apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Iswanda, silahkan. Arsip adalah suatu tanda bukti dokumen atau warkat yang bertalia dengan bukti keterangan suatu keluarga, perusahaan, masyarakat, atau bangsa. Nah, bagus ya. Nah, sekarang langsung saja ya, Ibu akan menampilkan slide presentasi tentang materi kita hari ini. Baik, Bu. Nah, ini dia. Yang pertama yaitu pengertian arsip. Nah, secara etimologi istilah arsip itu berasal dari bahasa Yunani yang arch, yang artinya permulaan. Kemudian dari kata arch itu berkembang menjadi archeon yang berarti gedung pemerintahan. Dan kemudian dalam bahasa Latinnya berbunyi archivium. Nah, kalau pengertian arsip menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Liangji, arsip adalah sekumpulan warkat yang disimpan secara teratur, terencana, karena mempunyai nilai sesuatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat kembali ditemukan. Nah, yang kedua adalah pengertian kearsipan, yaitu pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana, baik itu arsip yang dibuat maupun yang diterima, agar mudah ditemukan kembali ketika diperlukan. Nah, manfaat dari adanya kearsipan itu apa sih? Salah satunya yaitu itu tadi, agar ketika kita ingin mencari kembali arsip itu atau kita memerlukan kembali arsip itu dapat dengan mudah kita temukan. Nah, kemudian arsip itu memiliki beberapa karakteristik. Ya, yang pertama yaitu karakteristik otentik, artinya arsip merupakan informasi yang melekat pada wujud aslinya. Yang melekat pada wujud aslinya itu antara lain isi, struktur, dan konteksnya. Yang kedua yaitu legal, berarti arsip diciptakan sebagai dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan, memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Karakteristik yang ketiga yaitu unik. Maksudnya arsip itu tidak dibuat massal atau tidak digandakan seperti halnya buku atau jurnal. Jadi arsip itu memiliki kronologi yang unik dan selalu merupakan satu-satunya produk. Yang terakhir yaitu reliable, yaitu keberadaan arsip dapat dipercaya sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Materi yang berikutnya yaitu pengelompokan arsip. Nah, arsip itu dikelompokkan berdasarkan beberapa macam. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi dan kegunaan, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan penyelenggaraan administrasi perkantoran atau masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan arsip statis itu kebalikan dari arsip dinamis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penyelenggaraan administrasi perkantoran, dan sudah tidak dipakai lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengertian ini, ada yang bisa tahu nggak contoh dari arsip dinamis dan arsip statis itu apa? Mungkin Mbak Lintang? Saya Bu. Oh iya, silahkan Mbak Intan. Contoh arsip dinamis itu kayak data absensi atau kehadiran gitu Bu mungkin. Bener nggak? Betul, ya betul. Jadi kan Sama kalau jadwal pelajaran. kemudian yang arsip statis, contohnya? KTP Bu, KK, Ya, kartu bisa. pelajar. Ya. Jadi kan arsip dinamis itu yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan kayak jadwal pelajaran, absensi itu kan masih dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu pengelompokan arsip berdasarkan sifat. Dibagi menjadi dua juga, yaitu arsip tertutup dan arsip terbuka. Arsip tertutup yaitu arsip yang dalam pengelolaan dan perlakuannya berlaku ketentuan tentang kerahasiaan surat-surat. Maksudnya berarti arsip tertutup itu tidak semua orang bisa mengaksesnya. Misal di dalam suatu perusahaan itu terhadap arsip tertutup. Jadi nggak semua anggota perusahaan itu bisa mengaksesnya, hanya orang-orang tertentu aja. Kemudian arsip terbuka yaitu sebaliknya adalah arsip yang pada dasarnya boleh diketahui atau boleh diakses oleh siapapun. Nah, dari pengertian ini ada yang bisa menyebutkan contoh masing-masing dari arsip ini? Saya Bu. Ya, Mbak Nada silahkan. Saya mau nyebutin contoh arsip tertutup. Kan tadi Ibu bilang arsip tertutup itu yang ini ya, nggak bisa diakses ya Bu. Mungkin seperti akta perusahaan atau dokumen data saham perusahaan Bu. Nah, bisa. Kemudian yang arsip terbuka contohnya? Saya Bu, saya. Ya, silahkan Mbak Lintang. Kalau arsip terbuka itu mungkin laporan tertulis kegiatan, suatu kegiatan gitu Bu. Terus notulensi rapat, nota, kayak gitu Bu. Nah, betul sekali. Jadi itulah contoh dari arsip tertutup dan arsip terbuka. Yang berikutnya yaitu pengelompokan arsip berdasarkan sifat kepentingan dan frekuensi penggunaannya. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu arsip non-esensial, yang merupakan arsip yang tidak memerlukan pengelolaan dan tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal yang penting, sehingga tidak perlu disimpan dalam waktu yang lama. Nah, arsip ini walaupun harus terpaksa disimpan, itu hanya disimpan paling lama dalam waktu 1 tahun. Contohnya yaitu arsip data pengumuman atau undangan yang disimpan gitu. Kemudian yang kedua yaitu arsip yang diperlukan, yaitu arsip yang masih memiliki nilai guna namun bersifat sementara dan terkadang masih dibutuhkan. Jadi arsip ini biasanya disimpan dalam waktu 2-3 tahun. Contohnya yaitu seperti presensi pegawai atau surat lamaran karyawan baru seperti itu. Yang ketiga yaitu arsip penting, yaitu arsip yang punya nilai hukum, pendidikan, keuangan, dokumentasi, dan sejarah. Arsip ini biasanya masih digunakan untuk dalam kelancaran pekerjaan, misalnya seperti buku laporan keuangan atau daftar perincian gaji karyawan. Dan yang terakhir yaitu arsip vital, yaitu arsip yang bersifat permanen dan disimpan selama-lamanya. Contohnya seperti arsip data hasil ujian, dinas pegawai, atau buku induk siswa atau mahasiswa, seperti itu. Nah, dari penjelasan itu tadi, dapat kita lihat gimana pentingnya arsip dalam kehidupan sehari-hari maupun pentingnya arsip dalam suatu organisasi atau suatu lembaga. Nah, Ibu punya soal latihan nih, ada 2 soal latihan untuk kalian. Ibu bacakan soalnya, kalian kerjakan dalam waktu 2 menit, bisa ya? Iya Bu. Baik Bu. Nah, soalnya Ibu bacakan yang pertama yaitu sebutkan manfaat dari adanya sistem kearsipan. Yang kedua yaitu apa pentingnya arsip bagi suatu organisasi atau perusahaan. Jelas ya?
Jelas, Bu. Jelas, Bu. Silahkan kalian Jelas, Bu. kerjakan. Ibu tunggu, nanti akan Ibu tunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaan Ibu tadi. Sudah ya? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Nah, soal yang pertama tadi yaitu apa manfaat dari adanya sistem kearsipan? Mau Ibu tunjuk sendiri apa kalian yang mengajukan diri? Mungkin ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Nada, silahkan. Manfaat dari kearsipan itu yang pertama untuk memperlancar aktivitas kantor atau organisasi, Bu. Terus juga ada juga sebagai alat pengingat. Terus juga kearsipan yang berarti penyimpanan secara tetap dan teratur warkat-warkat penting mengenai kemajuan organisasi. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali. Mungkin ada jawaban yang lainnya? Selain jawabannya Iya, Mbak Bu. Nada? Saya, Bu. Ya, Mbak Suwanda, silahkan. Manfaat lainnya yaitu sebagai alat penyimpanan warga, terus dapat dijadikan bahan dokumentasi, terus dapat dijadikan bukti-bukti tertulis apabila terjadi masalah. Ya, bagus sekali jawabannya, udah bagus-bagus, udah pada pintar-pintar. Yang kemudian soal yang kedua yaitu apa sih pentingnya arsip bagi suatu organisasi atau perusahaan? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Lintang. Kalau menurut saya, pentingnya arsip bagi perusahaan itu arsip itu pusat ingatan setiap organisasi, Bu. Nah, apabila arsip yang dimiliki organisasi kurang baik pengelolaannya, nanti akibatnya akan mempengaruhi tingkat reputasi dari organisasi tersebut, Bu, sehingga organisasi yang bersangkutan mengalami hambatan dan dalam pencapaian tujuan, Bu. Wah, luar biasa sekali jawabannya Mbak Lintang. Mungkin ada lagi yang mau menjawab Saya, Bu. soal nomor 2? Ya, Mbak Intan, Saya. silahkan. Menurut saya, arsip itu penting bagi suatu organisasi atau perusahaan dikarenakan arsip itu merupakan salah satu sumber informasi penting yang dapat menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Nah, bagus, bagus. Oke, jadi sudah pada paham ya apa sih pentingnya kearsipan atau apa pentingnya arsip bagi suatu organisasi ataupun perusahaan dan apa akibat jika suatu perusahaan itu tidak memiliki sistem kearsipan yang baik. Mungkin sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. Nah, di mana tugas rumah ini nanti kalian harus menganalisis suatu arsip juga. Sebelumnya, Ibu akan menayangkan video untuk kalian. Sebentar ya. Disimak ya.
Baik, jadi video tadi menjelaskan tentang apa anak-anak? Rekat dokumentasi. Ya, tentang arsip elektronik. Jadi karena adanya perkembangan zaman yang sekarang ini, arsip itu bisa berbentuk arsip elektronik. Nah, dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, tugas kalian di rumah adalah yaitu kalian menyebutkan manfaat dari adanya arsip elektronik, kemudian kelebihan arsip elektronik, kelemahan arsip elektronik, dan keuntungan perusahaan yang menerapkan arsip elektronik itu. Kalian ketik di Word, kemudian kita koreksi bersama di pertemuan kita selanjutnya. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak ya, sudah paham. Kalau begitu, mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Banyak salah kata dari Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Irdi.